Segitiga Bermuda. Dengar namanya aja udah langsung kebayang kan? Misteri, sesuatu yang hilang, dan hal-hal yang kayaknya nggak bisa dijelasin pakai logika. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Oke, lupain dulu deh cerita-cerita soal hantu atau alien. Yuk, kita bedah sama-sama dan ungkap fakta di balik legenda Segitiga Bermuda. Jadi beneran nih, ini semacam portal ke dimensi lain? Atau jangan-jangan ada penjelasan yang jauh lebih masuk akal? Pertanyaan ini udah ada dari dulu banget. Dan hari ini, kita bakal cari jawabannya. Yuk, kita mulai investigasinya. Legenda ini kan nggak muncul gitu aja ya. Pondasinya tuh dibangun pelan-pelan selama ratusan tahun. Jauh di tahun 1492, Christopher Columbus sendiri nulis di jurnalnya soal cahaya aneh dan kompas yang tiba-tiba ngaco di area ini. Terus, tahun 1918, kapal kargo raksasa punya angkatan laut AS, USS Cyclops, lenyap tanpa jejak bareng 300 lebih awaknya. Puncaknya ya insiden Flight 19 di tahun 1945, di mana 5 pesawat pembom hilang, dan parahnya lagi, pesawat penyelamat yang dikirim buat nyari mereka juga ikut hilang. Nah, rentetan kejadian inilah yang jadi fondasi kuat buat legenda modern ini. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu legendanya. Kita bakal lihat kenapa zona yang super terkenal ini sebenarnya cuma tempat mitos di atas peta. Dan ini nih, fakta pertama yang mungkin bikin kaget. Segitiga Bermuda itu nggak diakui secara resmi sama lembaga internasional manapun. Coba deh kamu cari di peta dunia resmi, nggak bakal ketemu. Batas-batasnya yang terkenal itu, antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico, itu sebenarnya cuma karangan populer aja, bukan garis geografis yang beneran ada. Oke, kalau emang bukan lokasi resmi, terus kenapa ceritanya serem banget? Nah, sekarang kita pindah dari mitos ke sains, kita bakal bongkar kekuatan-kekuatan alam yang luar biasa yang sebenarnya bekerja di wilayah ini. Faktor alam yang pertama itu namanya arus teluk atau Gulf Stream. Bayangin aja, ada sungai raksasa super kenceng di dalam laut. Jadi, kalau ada kapal atau pesawat jatuh, arusnya yang kuat ini bisa nyeret puing-puingnya ratusan kilometer cuma dalam waktu singkat. Jelas saja tim SAR jadi susah banget nemuin jejaknya. Puingnya itu seolah-olah lenyap, padahal cuma ke bawah arus aja. Selanjutnya, cuaca. Ternyata, para ahli meteorologi nemuin fenomena langka di sini yang disebut awan heksagonal. Jangan ketipu sama bentuknya yang unik ya, soalnya awan ini bisa menciptakan yang namanya bom udara. Ini tuh hembusan angin vertikal yang dahsyat banget yang hantam laut kayak ledakan. Sekuat apa sih? Kecepatan anginnya itu bisa sampai 273 km per jam. Itu lebih kencang dari badai kategori 5 loh. Hembusan sekuat itu bisa bikin ombak setinggi gedung 4 lantai dalam sekejap. Ya, kebayangkan kapal besar bisa langsung kebalik, atau pilot bisa langsung kehilangan kendali total. Dan kalaupun ada kapal atau pesawat yang celaka karena cuaca ekstrim, kemungkinan besar ya hilang selamanya. Kenapa? Sederhana, karena geografinya. Di wilayah ini ada palung Puerto Rico, dan di dalamnya ada Milwaukee Deeps, salah satu titik paling dalam di seluruh Samudra Atlantik. Kedalamannya itu lebih dari 8.200 meter. Nyari bangkai apapun di sana itu hampir mustahil. Terus gimana soal kompas yang katanya ngaco? Nah, ini ada benernya. Dulu, wilayah ini emang salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana arah utara asli sama utara magnetis itu sejajar. Jadi emang bisa bikin kompas bingung. Tapi, catat ya, ini tuh fenomena navigasi yang udah diketahui para pelaut, bukan hal supernatural. Dan seiring pergeseran medan magnet bumi, fenomena ini sekarang udah nggak terjadi lagi di sana. Sekarang, kita masuk ke salah satu teori ilmiah yang paling keren, yang mungkin bisa ngejelasin gimana caranya kapal bisa hilang dalam sekejap mata. Teori gelembung metana. Ancamannya ini bukan dari langit, tapi justru dari dasar laut. Bayangin gini deh, di dasar laut area ini ada kantong-kantong besar gas metana beku. Kalau ada longsor bawah laut atau perubahan suhu, gas ini bisa meledak hebat ke permukaan. Semburan gas ini menciptakan lautan yang penuh buih raksasa. Nah, bahayanya di sini, air yang penuh gelembung itu kepadakan atau densitasnya jauh lebih rendah. Buat kapal yang kebetulan lewat di atasnya, daya apungnya bisa hilang seketika. Lautan seolah-olah bolong di bawahnya, dan kapal itu bisa langsung tenggelam lurus ke dasar dalam hitungan detik, bahkan tanpa sempat kirim sinyal bahaya. Penjelasan ilmiah tadi udah keren banget kan? Tapi, bukti paling kuat yang ngeruntuhin semua mitos ini justru datang dari sumber yang paling simpel. Angka. Yuk kita lihat statistik ngomong apa. Dan ini dia, vonisnya langsung dari pihak yang paling ngerti soal keselamatan di laut.
penjaga pantai Amerika Serikat. Mereka yang setiap hari patroli dan nyatet semua insiden di perairan ini, secara resmi bilang kalau segitiga Bermuda itu nggak diakui sebagai area yang punya bahaya khusus. Ini bukan opini loh, ini kesimpulan berdasarkan data puluhan tahun. Jadi gini perbandingannya. Persepsinya kan, ini zona misterius dengan angka kecelakaan yang anehnya tinggi. Kenyataannya, ini tuh kayak jalan tol lautan yang super sibuk yang sering banget kena cuaca ekstrim. Ya logis saja kan, di mana ada lebih banyak kapal dan pesawat, di situ potensi kecelakaannya juga lebih besar. Ini bukan misteri, ini murni soal probabilitas. Faktanya, secara statistik, segitiga Bermuda tuh bahkan gak masuk 10 besar perairan paling bahaya di dunia. Malah sebaliknya, wilayah ini tetap jadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di planet ini, di mana ribuan kapal dan pesawat lewat dengan aman setiap tahunnya. Oke, jadi yuk kita tarik kesimpulan, mitos versus realitas modern, dan gimana sebuah legenda yang begitu kuat ini bisa tercipta dan awet banget sampai sekarang. Pada akhirnya, legenda segitiga Bermuda itu bukan soal hal supernatural. Legenda ini lahir dari gabungan 3 elemen yang kuat. Kekuatan alam yang dahsyat dan gak terduga, lautan yang dalam banget sampai bisa nelan semua rahasia, dan yang paling penting, imajinasi manusia yang jago banget merangkai tragedi jadi sebuah mitos global. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan? Kalau salah satu misteri terbesar di dunia aja ternyata bisa dijelasin sama sains dan data, kira-kira berapa banyak lagi misteri lain yang kita percaya yang sebenarnya cuma nunggu waktu aja buat diungkap kebenarannya?